Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 5 seri yang kedua, kitab 2 Raja-Raja pasal 12 lanjutan Yoas Raja Yehuda. Selamat membaca, selamat mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain, serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang, tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu. Tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat. Tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lobang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah, di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja, supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Pada waktu itu majulah Hazael, Raja Aram. Diperanginyalah Gad dan direbutnya.
Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoas, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Ahazia, raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimkannyalah semuanya itu kepada Hazael, Raja Aram, maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan, lalu membunuh Yoas di rumah Milo, yang letaknya di penurunan ke Sila. Yozakar anak Simeat dan Yozabat anak Somer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amazia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-12. Sedikit perenungan mengenai pasal ini. Keadaan hidup yang menyenangkan dapat membuat seseorang melupakan Tuhan. Pada saat situasi genting, mereka cenderung mempertahankan kedudukan, harta, dan kekuasaannya lebih daripada mencari Tuhan. Alkitab mencatat Yoas sebagai raja yang takut akan Tuhan. Selama 40 tahun ia berkuasa di Yerusalem. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama Imam Yoyada mengajari dia. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 12 ayat 1 dan 2. Yoas banyak melakukan hal baik semasa pemerintahannya. Salah satunya adalah upayanya merenovasi rumah Tuhan yang sudah rusak. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 12 ayat 4 dan 5. Mula-mula Yoas mempercayakannya kepada para imam, namun kemungkinan praktik korupsi terjadi di antara mereka sehingga renovasi rumah Tuhan terabaikan. Akhirnya, Raja Yoas dan Imam Yoyada sendiri yang menangani pengaturan untuk mengumpulkan uang persembahan rakyat dan kemudian memperbaiki rumah Tuhan. Perbuatan berhikmat Yoas juga terlihat pada ayat yang ke-16, yaitu bagaimana ia mengatur uang persembahan. Uang bagi renovasi diberikan kepada para pekerja, sedangkan bagian para imam tetap diserahkan kepada mereka. Sayang, ketaatan Yoas tidak utuh. Ia masih membiarkan umat Tuhan beribadah di bukit-bukit pengorbanan. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 12 ayat 3. Ia juga tidak bersandar kepada Tuhan ketika Yerusalem menghadapi penyerbuan Hazael, Raja Aram. Raja Yoas menyogok Hazael dengan harta dari bait Allah dan istananya agar Hazael tidak menyerang Yerusalem. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 12 ayat 17 sampai 18. Akhir hidup Raja Yoas tidak menyenangkan. Ia dibunuh oleh para pegawainya sendiri. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 12 ayat 19 sampai 21. Yoas memulai pemerintahannya dengan benar, tetapi tidak menyelesaikannya dengan baik. Saudara dan saudariku, permulaan yang benar tidak menjamin akhir yang baik. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus menjaga diri untuk tetap setia sampai akhir. Dengan penuh kerendahan hati, kita harus bersandar pada Tuhan dalam doa, disertai dengan ketaatan untuk melakukan firman-Nya. Renungkanlah bahwa kapal memerlukan nahkoda yang handal agar sampai ke pelabuhan.
Kita membutuhkan juru selamat agar dapat mengakhiri hidup ini dengan baik. Mari ikut Tuhan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tolonglah aku ya Allah, memujikan rahmat-Mu, karena berkat dan anugerah yang hiburkan hatiku. Tolong ajar aku Tuhan, lagu saleh di surga, agar aku muliakan penebus manusia. Sampai pada hari ini Tuhan sudah selamatkan, dan sepanjang umur nanti Ia akan lindungkan. Saat ku di luar kandang dalam banyak bahaya, Yesus sudah bawa pulang oleh korban darahnya. Aku sangatlah berhutang pada juru selamatku, karena segala kasih sayang